Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya, yaitu pengenalan seleksi part 2. Iya, di pengenalan seleksi ini kita akan menggunakan beberapa gambar ya. Ini ada gambar anak kecil, gambar plane, pesawat, ataupun gambar stadion, teman-teman. Nah, ini nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang seleksi yang kemarin sudah sekilas kita bahas di sesi video sebelumnya. Jadi dari gambar ini akan kita satukan ya, kira-kira nanti seperti inilah ya teman-teman. Iya, ini jadi pesawat yang aslinya itu ini ya, ini kita rubah jadi seperti ini ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi yang pastinya dengan teknik seleksi nanti kita bisa tempel-tempel gambar si anak ini ke bodi pesawat dan kita atur sedemikian rupa sehingga jadi seperti ini. Tentunya ini masih perlu polesan ya teman-teman. Cuman untuk tahapan seleksi membuat seperti ini sudah bisa nanti. Ya. Oke, kita mulai. Bisa close saja. Kita mulai dari dengan membuat dokumen baru ya. Ini kita buat seukuran layar normal saja. Ini layar HD ya. 720p ini. Resolusinya 72 pixel per inch saja karena hanya untuk kepentingan takmilan monitor saja, jadi tidak butuh resolusi yang besar yang biasanya untuk di print ya. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian kita masukkan oke, mulai dari pesawatnya teman-teman. Pesawatnya ini dulu deh, sport stadiumnya. Oke, kita besar. Ya, kemudian kita masukkan juga plane. Kita masukkan, saya drag ke sini, di atas bukan di sini, karena ingin kita seleksi dulu terlebih di sini ya. Nah, oke. Setelah kita masukkan, sekarang kita mulai lakukan seleksi. Nah, untuk seleksi kali ini saya akan memperkenalkan satu tools yang bisa kita gunakan untuk seleksi yang kemarin belum sempat kita bahas, yaitu tools pen tool teman-teman. Ini dia. Nah, pen tool ini seperti apa ya? Jadi kalau teman-teman pernah mempelajari Adobe Illustrator ya, di sana juga ada pen tool. Itu sama pengoperasiannya dengan pen tool yang ada di Adobe Photoshop. Oke, jadi caranya seperti ini, mudah sekali. Kita tinggal arahkan pen tool ini ke bagian-bagian dari pesawat, ke bagian tepi dari pesawat. Seperti ini kira-kira. Klik sini ya. Kemudian kalau mau lurus saja, tinggal diklik gitu, kemudian lepas. Namun kalau ingin agak sedikit melengkung, ya kita harus klik dan drag gitu ya. Klik dan drag. Oke, seperti itu. Dan seperti ini ya. Ini salah satu saja, jadi seperti ini. Ya. Cukup lurus, kita tinggal klik gitu saja. Di sini juga cukup lurus, tinggal klik gitu saja. Kemudian di sini melengkung ya. Kita drag, klik, tahan, geser. Oke, teman-teman. Ini juga sama, klik, tahan, geser. Nah, selanjutnya kalau seperti ini ya, jadi saya klik tahan geser ternyata tidak sesuai dengan bentuk dari yang kita inginkan ya, maka kita bisa atur ini ya, dengan klik Ctrl ataupun Alt ya. Kalau Ctrl
itu nanti seperti ini teman-teman. Ini oke lah, ini sudah benar, tapi yang bagian yang sini, bagian yang ini jadi tidak tidak pas ya, karena dia mengikuti yang sini. Jadi ini harus lurus kalau kita pakai kontrol. Namun kalau kita pakai alt, nah ini bagian yang sini, yang sebelahnya itu tidak harus mengikuti yang kita geser tadi. Nah, ini juga sama. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita lanjutkan. Ini lurus, kita klik saja tanpa drag ya. Ini seperti tadi. Klik drag. Ini agak melengkung. Alt, seperti itu dan seterusnya teman-teman. Oke, karena seterusnya ini juga sama langkah-langkahnya supaya lebih efektif video kali ini selanjutnya saya cepatkan saja. Ya, dan ini terakhir. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sepertinya sudah. Jadi semua bagian dari pesawat, dari tepi pesawat ini sudah kita select menggunakan pen tool. Nah, selanjutnya kita bisa seleksi dengan cara kita klik kanan di tengah-tengah area yang kita lakukan pen tool tadi, klik kanan, kemudian pilih Make Selection. Oh yes, saya lupa teman-teman tadi ngasih tahu ya. Jadi sebelum kita membuat pola objek pesawat ini, pastikan sebelum kita mengklik ya, klik satu persatu, kita pastikan ini yang tercentang adalah yang pad, bukan yang shape teman-teman ya. Oke, kalau sudah lagi kita kembali ke sini, klik kanan, pilih Make Selection, kemudian ini biarkan 0 saja. Terus pilih OK, ya, maka akan terseleksi ini teman-teman pesawatnya. Oke, begitu ya. Ya, mudah bukan? Jadi kalau kita gunakan pen tool seperti ini, bentuk objek seperti apapun dengan background yang seperti apapun juga kita bisa lakukan proses seleksi. Ya. Nah, selanjutnya setelah ini apa yang kita lakukan ya? Kalau yang video kemarin, setelah ini kan kita bisa mendelete background ya. Jadi kemarin kan background layer di sini, locknya kita double klik, kita hilangkan. Oke, setelah itu kemarin kan karena kita mau menghapus background, maka kita harus select invest ya, dan kita delete seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman, sebenarnya itu cara yang tidak efektif, karena ketika saat kita melakukan penghapusan background tadi, terkadang kita juga ada kesalahan teman-teman, dan sehingga mengharuskan kita harus mengembalikan background yang tadi sudah terhapus, dan itu tidak bisa dilakukan ya ketika prosesnya seperti ini. Nah, ada proses lain lagi yang nanti lebih efektif dan sangat efektif ketika kita ingin menseleksi hanya bagian objek
pesawat ini, yaitu dengan cara masking, teman-teman. Jadi caranya pastikan objek yang ingin kita biarkan utuh, tidak terhapus, itu terseleksi seperti ini. Kemudian klik ini, teman-teman, add mask, add layer mask. Iya. Oke. Apa bedanya dengan yang tadi? Ya, hasilnya kalau dilihat secara visual seperti ini tidak ada bedanya ya, teman-teman. Namun sebenarnya ini prosesnya beda ya. Kalau tadi delete, ini di masking. Apa itu masking? Saya jelaskan sebentar. Jadi kalau kita lihat di sini layarnya ya, layar 0 atau layar gambar pesawat ini ada dua gambar kecil di sini, teman-teman. Yang satu gambar pesawat yang masih utuh beserta backgroundnya. Yang satu ya, ini seperti gambar siluet diapositif si objek yang masih terlihat di sini. Di sini warnanya putih ya, dan objek yang di sini tidak terlihat atau seperti terhapus itu di sini warnanya hitam ya. Nah, maka ini sebenarnya ya gambarnya masih utuh, teman-teman. Cuman karena kita masking, seolah-olah itu ada yang terhapus. Jadi masking itu kalau di sini warnanya hitam, di sini yang tidak terlihat. Kalau di sini warnanya putih, maka yang terlihat. Nah, jadi semisal teman-teman ada yang kurang pas tadi saat menseleksi mau dikembalikan, kita cukup memutihkan bagian yang ini saja, seperti itu. Jadi caranya ini kita klik yang sini ya, masking, yang masking layer itu yang ini yang hitam putih, teman-teman. Kemudian kita bisa misal pilih menu ini brush tool itu yang menu seperti apa. Lebih lanjutnya akan kita bahas khusus ya, video materi tentang brush tool. Kalau untuk kali ini hanya sekilas saja ya. Oke. Di brush tool nanti bisa kita gunakan untuk membrush warna, menambahkan warna gitu ya. Kalau kita klik brush toolnya di sini ya, di layer yang ada gambarnya, misal saya klik merah, itu masih bisa ya, sini masih warnanya merah. Kalau saya goreskan, pastikan ini opacity-nya 100%. Saya goreskan di sini ya, dia akan berwarna merah seperti itu ya. Oke, tapi kan malah jelek ini. Saya Ctrl Z. Yang kita brushkan adalah yang di sini, teman-teman, yang di layer maskingnya, dan ini hanya bisa warna hitam dan putih. Ya, kalau warna hitam saya goreskan di sini, maka nanti dia akan menghapus gambar. Contoh sini. Nah, kenapa kok menghapus? Karena di sini yang warnanya hitam itu yang di sini tidak nampak, teman-teman. Jadi begitu juga sebaliknya ya. Misalnya saya balik warnanya jadi putih, saya goreskan di sini, maka akan kita bisa mengembalikan gambar background yang tadi sudah kita hapus. Begitu, teman-teman, sangat mudah sekali ya. Dan ini sangat bermanfaat sekali dibanding yang tadi ya, dengan cara mendelete. Jadi kita bisa dengan mudah mengembalikan background. Atau misal kita balik ya, ini saya switch lagi atau tekan X gitu. Kemudian ukuran brushnya bisa kita atur, teman-teman, bisa klik kanan. Size-nya bisa kita atur, naikkan saja. Dan hardness-nya, ketajamannya juga bisa kita atur. Kalau 0% berarti ketajamannya sangat-sangat rendah. Jadi yang muncul nanti ketika kita goreskan seperti ini smooth ya, smooth. Tapi kalau hardness-nya 100, nanti ketajamannya sangat tajam. Saya goreskan sini. Nah, beda ya, teman-teman, di hasilnya ya. Nah, ini tinggal kita hapus lagi dengan warna hitam. Di sini yang warna hitam sekali lagi yang jadi tidak terlihat. Oke, ini ya. Oke, seperti itu, teman-teman, untuk masking ya.
Kemudian apakah ada lagi manfaat ketika kita menggunakan masking dibanding delete background? Ya, ada lagi tentunya. Namun sekalian saya jelaskan dengan mencatukan gambar pesawat ini ke gambar background stadion ini ya. Oke, seperti kemarin arrange tail vertical, klik drag sini, ini close saja, no saja. Oke, manfaat yang kedua ya dari kita menggunakan masking ini, kita bisa refine, kita bisa perbaiki ya tepian dari seleksi yang kita buat tadi. Nah, cara merefine itu bisa pastikan klik di sini yang layer mask-nya, kemudian pilih properties ya, atau klik window, kemudian pilih properties. Oke ya. Kemudian setelah itu klik mask edge. Nah, ya, sekarang akan terlihat ya bagian yang putih itu yang tadi muncul. Nah, kemudian ketika kita melihat seperti ini kan tidak jelas ya, ini pesawatnya seperti apa, tepian garisnya, tepian dari pesawat tadi, tepian seleksinya. Maka kita bisa merubah di view di sini. View di sini misal saya klik yang ini atau klik yang ini. Ya, sembarang. Setelah itu misal ini kurang halus, kita bisa tambahkan fader. Nah, ini beda. Nah, kalau ini sepertinya terlalu banyak ya fadernya. Oke, itu saya smoothkan sedikit. Nah, oke, kemudian itu ada kontras juga. Nah, kemudian semakin kontras ya tepiannya, tapi saya tidak mau pakai di situ. Ada lagi shift edge ya, yang ini untuk mengurangi area seleksi atau menambah area seleksi ya. Misal ini ada seperti ada bagian background yang masih ikut terseleksi, ini bisa kita kurangi. Nah, ya seperti itu teman-teman. Oke ya, nah kalau sudah cukup ya oke, tinggal oke. Ini seleksinya akan lebih oke ya, kesan pesawatnya akan jadi lebih menyatu. Nah, oke, sampai di sini untuk tahapan tadi seleksi menggunakan pen tool, kemudian properties ya, properties di masking pesawat. Selanjutnya kita tinggal masukkan yang foto si anak ini. Ya. Oke, kita bisa lakukan seleksi dengan pen tool atau yang lain. Kalau saya biasanya lebih suka yang magnetic lasso tool. Ya, kalau teman-teman nanti mencoba pen tool kok lebih cocok, it's okay, bisa digunakan. Kalau saya lebih suka magnetic lasso tool yang teknik seleksinya sudah kita bahas di video sebelumnya. Ya, bisa dilihat lagi kalau yang sudah lupa ya. Ya. Ya, biasa kita bisa seleksi bagian yang di sini. Ya, sepertinya sudah oke. Oh ya, ini ya, ini tambahan sedikit di sini.
Jangan lupa ketika kita ingin menambahkan bisa klik Shift, kalau ingin mengurangi klik Alt ya, Alt ya. Oke, cukup kita add layer mask ya. Setelah itu kita lihat ini rambutnya jadi agak aneh dari si anak ini, kita bisa atur juga di properti seperti tadi ya, mask edge ya. Ini saya pilih yang on back. Kemudian untuk mengembalikan rambut yang terpotong, karena ini kan lembut banget ya rambut ya, kita bisa gunakan radius yang asal kita goreskan saja di sini. Nah ini rambutnya akan ikut. Yang lembut-lembut itu karena susah untuk diseleksi ya, dengan menggunakan radius ini kita bisa asal gores saja, nanti bagian yang lembut-lembut akan ikut ya. Oke, itu saja. Oh iya mas, feathernya juga tambahkan dikit biar tidak terlalu kaku di pinggirnya. Oke, kita masukkan ke sini ya. Iya, besar sekali si anaknya. Oh iya, kita lupa ini di crop dulu saja ya. Ini kita crop dulu saja. Tekan C, shortcut key untuk crop ya. Wah, besar banget, kita perkecil tentunya. Oke, kita klik kanan flip. Nah, kita sesuaikan posisinya. Ya, kasihan ya si anak ini ya. Jadi kita jadikan percobaan di sini. Ya, kemudian saya grab tool untuk menggeser seperti ini teman-teman. Proporsinya sudah oke kah? Ya, oke lah, tidak apa-apa. Oke, setelah itu ya tinggal sesuaikan saja ya. Misal seperti ini, saya pakai seleksi pen tool di sini ya. Ini seperti tadi di kanan select make selection. Oke, di sini saya brush tool menggunakan warna hitam. Sebelumnya kita klik kanan feather 1 ya, kemudian kita hapus pakai brush tool. Iya, oke. Selanjutnya ini sedikit kita kembalikan biar tidak kaku di sini. Saya pakai brush tool lagi, brush tool, saya perkecil ukurannya, hardness-nya saya buat agak smooth ya, tapi jangan terlalu smooth, nanti jadi kurang bagus. Sorry, warnanya kita balik ya, karena untuk mengembalikan. Ya, kita balik lagi, kita kurangi opacity-nya, kita hardness-nya kita buat smooth.
Nah, oke, selanjutnya sebenarnya ini agak mengganggu ya, yang ini ya teman-teman. Yang pintu ini agak mengganggu. Ya untuk sesi selanjutnya sebenarnya ada cara yang mudah untuk menghapus ini ya. Kita menggunakan namanya stem tool teman, karena kita sampai saat ini belum akan bahas itu. Kita akan coba pakai cara yang lain. Kita pakai cara mengkopikan saja. Saya pakai lasso tool, saya klik sini. Kemudian di sini saya klik kanan, layer via copy ya. Kemudian saya pakai sini saya alt shift. Tapi besok di sesi selanjutnya akan kita bahas lagi cara seperti ini yang lebih efektif ya. Oke, dari tampak jauh ini bagian sini sudah lebih menyatu ya dibanding yang tadi. Nah, selanjutnya ini kita tinggal atur pewarnaan dari birunya di sini supaya birunya semakin solid seperti ini. Nah, untuk merubah warna biru yang semakin solid seperti ini, sebenarnya materi selanjutnya, cuman ini sekilas tidak apa karena tidak susah. Saya bisa lakukan dengan klik adjustment, kemudian pilih nanti selective color ya. Selective color itu menu yang seperti apa, besok kita bahas lagi ya, lebih intensif ke topik video tentang materi tentang coloring. Birunya kita buat semakin solid di sini. Kemudian saya ini brightness kontrasnya saya naikkan, brightnessnya juga sedikit ya. Oke. Nah, selanjutnya ini saya ambil oke sih. Nah, ya tinggal pesawatnya ini kita bagian sini kita hapus menggunakan brush tool ya. Sini. Kita yang hapus saja. Yang ini opacity-nya kita buat 100. Ya. Oke ya. Nah, cuman di sini agak sedikit kaku masih sedikit kaku di sini. Kita brush ya, kita brush saja. Ukurannya kita kecilkan. Ini agak sini. Hardness-nya agak smooth tapi sedikit saja. Oke. Saya brush menggunakan warna yang putih karena untuk mengembalikan sedikit. Ya. Oke, jadi sini semakin smooth ya. Baik, kemudian palet yang sini jika kurang pas kita bisa atur ya, mudah saja pakai yang seleksi kotak ini misal ya, kemudian Ctrl T free transform, edit free transform, ini Ctrl T di kanan wrap ya. Coba ini kita naikkan dikit, bisa enggak? Oh, ini udah pas ini ya, udah pas ini, nggak usah saja, udah pas di sini teman-teman. Apalagi mungkin yang ini yang jadi kurang bagus di sini, sambungannya di sini kurang bagus. Saya klik yang ini lagi, saya kopikan saja kayak seperti tadi. Kanan layer via copy, ya. Kemudian di sini, ya, oke, akan tercopy di sini. Ini tinggal drag ke sini ya. Ya, warnanya agak lain ya. Atau enggak saja deh dihapus saja.
Yang ini kita kembalikan dikit ya. Sini. Ya. Oke. Nah, kalau dirasa sudah oke di sini ya, nah ini bisa tinggal kita jadi satu kan ya. Ini kan masih pecah ya. Oke, ini kita jadi satukan saja. Ini kan juga masih apa yang sini atau saya aktifkan dulu ini. Nah, ini kan masih seperti ini kan. Ini kita satukan saja dengan cara klik layer yang ini, kemudian klik layer yang ini ya. Nah, kita jadikan satu layer kalau memang udah clear, udah fix yang ini sudah fix, kita bisa jadikan satu layer, diklik layer kemudian pilih margin layer ya, atau flatten image juga boleh. Margin layer Ctrl E ya. Sorry ya teman-teman, bukan flatten image ya, tapi margin ya, margin saja, margin layer ya. Kalau flatten image nanti semua layer jadi satu ya, margin layer. Oke, ini sekarang jadi satu. Oke, ini apa kecil dikit ya. Nah, selanjutnya supaya kita ini lebih terkesan nyatu dengan stadion, kita bisa tambahkan shadow di sini ya. Ya, untuk shadow kita bisa atur ya, bisa kita atur seperti ini aja ya. Ini saya kopikan jadi 2 seperti ini, dan saya flip. Oke, ini cara termudah saja. Nanti cara yang lebih oke lagi bisa kita ya bisa nanti teman-teman coba ya dengan menggunakan brush tool. Tapi nanti brush tool sekali lagi kita bahas di sesi selanjutnya. Ini yang penting mudah saja dulu. Oke, ini saya atur distorsinya menggunakan wrap tool tadi, di klik kanan wrap tool. Ini mau kita apakan ya? Ya apa namanya, biasanya untuk shadow itu kan dia agak sedikit terdistorsi ya. Oke, apply. Kemudian saya kontrol klik ya, kontrol klik di sini supaya ini terseleksi. Kemudian bisa kita brush ya, kasih warna hitam. Ini atau yang ini kita feather dulu deh ya. Saya klik seleksi sini ke kanan, feather kita pilih 5 saja. Kemudian klik brush tool seperti tadi. Ya, seperti ini. Setelah itu bisa kita opacity-nya kurang ya. Oke, seperti itu ya. Kalau mungkin ada bagian yang kurang, ini bisa kita tambahkan brush tool ya. Kita tambahkan brush di sini, pastinya agak kurang atau full dulu boleh deh ya. Pastikan hardness-nya 0 saja. Kita teruskan lagi di sini. Di sini kurang lagi ya. Ini bisa kita kurang di sini. Ya, pastikan pesawatnya yang di atas itunya. Ya. Oke, ini
ekstrasnya mengganggu, saya hilangkan saja. Oke, ini harusnya yang sini agak transparan lagi, maka ini saya masking ya, saya masking, saya perbesar ukuran brushnya, opacity-nya saya kurangi, kita buat warna hitam. Bagian sini agak kita buat lebih transparan. Ya. Ini saya jadikan satu saja. Ctrl E atau merge layer seperti tadi. Oke ya. Kalau kurang transparan di sini ya transparankan lagi pakai brush tool seperti tadi ya. Pastikan opacity-nya jangan 100% ya. Nah, ini. Oke lah, seperti ini teman-teman ya. Jadi dengan kita tambahkan shadow di sini, ini akan lebih menyatu. Nah, sekarang supaya shadow ini selalu mengikuti objek pesawat ya, ketika pesawat ini kita drag, ini kita tinggal seleksi keduanya, kemudian pilih ini teman-teman ya, link layer, klik, nah, maka akan muncul icon link seperti ini. Jadi dua layer ini sudah terlink. Jadi semisal kita geser objek pesawatnya ini, oke, ini dia bayangannya selalu ngikut ya, ataupun kita perkecil ukurannya, ini juga ikut. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin bisa kita lakukan blur layer atau blur pada bagian tertentu dengan menggunakan blur tool di sini. Blur tool, strength-nya 50%, oke. Kuatkan saja, hardness-nya biar 0. Kita blur bagian ini supaya kesannya ya, pesawat ini jadi lebih salah. Yang saya klik yang harusnya yang ini ya. Ini masih smart object teman-teman. Ini tandanya ini smart object, kita rasterize dulu layer, kemudian smart object, pilih rasterize. Ya, sekarang baru bisa diblurkan ya, seperti ini ya. Jadi biar kesannya itu memang gambar itu fokusnya di pesawat ya. Bukan area-area sini. Ya, oke, kita pakai blur tool. Ya, kalau yang bagian sini biarkan agak tajam ya, karena kan mendekat. Yang bagian yang kira-kira dekat dengan pesawat itu kita buat tajam. Yang sini kita buat yang agak jauh kita buat blur. Oke, jadi seolah-olah kita mengambilnya menggunakan kamera DSLR yang fokusnya memang kita tujukan di pesawat ini. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ya. Oke, jadi ya. Ya, oke, seperti itu untuk materi yang selanjutnya ini tentang tentang seleksi ya. Tadi ada tambahan juga masking. Oke, selamat mencoba, selamat dipraktikkan apa yang sudah kita share pada video kali ini ya. Selamat mencoba, semoga bagus, berhasil dan lebih bagus dari ini. Saya akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.